Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pembiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman secara umum dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, secara generatif. Nah, kalian sebelumnya sudah pernah belajar bukan bahwa perkembangbiakan generatif tanaman ini hanya dapat terjadi melalui proses perkawinan, yaitu di mana terjadi pertemuan antara dua sel gamet yang terdapat pada serbuk sari dan kepala putih. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah kepala sari, di mana pada kepala sari ini terdapat banyak kotak-kotak sari yang berisi serbuk sari. Kemudian dengan bantuan angin ataupun serangga, serbuk sari ini akan jatuh dan menempel pada kepala putih. Cara kedua yaitu secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual dan hanya dapat terjadi atau dapat dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian dari organ tanaman yang telah dewasa. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara vegetatif alami, di mana perkembangbiakan secara vegetatif alami ini dapat terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Kemudian yang vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan manusia. 1. Pembiakan vegetatif alami. Nah, secara umum, pembiakan vegetatif secara alami ini dapat terjadi dengan tunas atau anakan, umbi lapis, umbi batang, rimpang atau rizoma, tunas adventif, stolon atau geragi, dan spora. Berikut adalah contoh gambar-gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman. Anggur contohnya, stroberi contohnya, dan rumput teki memperbanyak diri menggunakan geragi atau stolon. Kalian mungkin bertanya-tanya apa itu geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon itu adalah batang yang tumbuhnya merambat di atas tanah, kemudian pada batang tersebut nantinya akan dapat tumbuh tunas baru dan akar, sehingga dapat berkembang biak menjadi individu dewasa. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, paku, dan lumut. Biasanya, spora ini tersimpan pada kotak spora yang terdapat di bagian bawah daun paku-pakuan ataupun lumut. Kemudian, dengan tunas, ini contohnya adalah tanaman pisang dan tanaman bambu. Kemudian, contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan umbi contohnya adalah bawang putih dan bawang merah. Nah, kedua umbi ini berkembang biak menggunakan umbi lapis. Adakah yang tahu umbi lapis itu apa? Nah, umbi lapis itu adalah sebenarnya pelepah daun yang tumbuh saling menumpuk pada pangkal batang dan mengalami penebalan sehingga seolah-olah terlihat seperti umbi, padahal sesungguhnya adalah pelepah daun. Oke? Kemudian umbi batang. Nah, tahukah kalian apa itu umbi batang? Apa beda umbi batang dengan umbi akar? Nah, kalian harus tahu bahwa umbi batang ini adalah umbi tanaman yang
pada umbi tersebut banyak terdapat calon atau bakal mata tunas, sehingga umbi ini dapat dijadikan sebagai bahan perkembangbiakan. Nih contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Nah, sedangkan tadi umbi akar adalah umbi yang tidak memiliki mata tunas, sehingga dia tidak bisa dijadikan bahan perbanyakan. Ini adalah gambar ubi jalar sebagai contoh umbi batang dan bawang putih, umbi lapis. Kemudian cara pembiakan menggunakan rimpang atau rizoma. Nah, ini biasanya adalah dapat terjadi pada tanaman-tanaman yang memiliki akar tunggal. Di sini ada lengkuas, contohnya jahe, bunga tasbih atau bunga kana, kunyit, wortel, temulawak, bengkuang, dan kencur. Nah, kalian mungkin agak bingung membedakan apa itu rimpang dan apa itu stolon. Jika stolon atau geragi tadi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, rimpang ini kebalikannya, yaitu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Oke, paham kan? Kemudian yang kedua, pembiakan vegetatif buatan. Nah, masih ingat tadi kan bahwa pembiakan vegetatif buatan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Dia hanya dapat terjadi dengan proses yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, cangkok, stek, sambung, okulasi, sambung susu, merunduk, dan kultur jaringan. Nah, berikut adalah contoh gambar vegetatif buatan tersebut. Yang pertama adalah cangkok. Definisi dari cangkok atau pengertian cangkok ini adalah cara menumbuhkan akar pada cabang atau batang yang masih tumbuh berdiri tegak pada akarnya. Nih, caranya kulit batang atau cabang disayat, kemudian diberi media tanam. Setelah tumbuh akar dapat dipindahkan ke lahan. Kemudian okulasi. Okulasi ini adalah suatu cara penempelan satu entres pada cabang atau batang tanaman berbeda. Kemudian setelah tumbuh, tunasnya akan menjadi gabungan individu tersebut. Kemudian sambung. Sambung ini prinsipnya juga hampir sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda pada satu pohon induk. Syaratnya harus masih dalam satu kerabat dekat. Oke. Contohnya, jenis rambutan dengan rambutan juga. Jenis mangga dengan mangga juga. Kemudian perkembangbiakan tanaman menggunakan stek. Nah, menggunakan stek ini adalah batang tanaman langsung kita potong kemudian ditanam di tanah. Contohnya ubi kayu. Selain stek batang, stek juga dapat dilakukan dengan stek daun. Contohnya cocor bebek atau bunga begonia. Kemudian ada stek akar, contohnya pada tanaman sukun atau tanaman buah kersen dan lain-lain. Kemudian cara pembiakan secara rundukan. Nah, cara rundukan ini dapat dilakukan pada cabang atau batang tanaman yang tumbuhnya di dekat permukaan tanah. Sambung susu. Nah, sambung susu ini prinsipnya adalah kita menambahkan akar atau menyisipkan calon batang atas kepada cabang atau tanaman yang memiliki kekurangan. Misalnya kita ingin menggantikan
tanaman yang telah memiliki cabang yang rusak, nah kita tambahkan lagi dengan cabang baru yang bagus. Atau tanaman yang memiliki perakaran rusak, kita tambahkan lagi dengan tanaman berbeda, yaitu untuk memperkuat akar yang telah rusak tadi. Ini adalah proses dari pembuatan sambung susu. Ini tanaman muda, kemudian ditempelkan pada tanaman yang telah dewasa karena cabangnya mungkin atau akarnya mungkin kurang, atau mungkin ingin diambil sebagai individu baru lagi. Nah, oke, paham? Kemudian berikut adalah gambar cara runtukan. Ini prosesnya. Sudah jelas sekali bukan? Setelah tumbuh akar, maka dia akan dapat ditanam menjadi individu baru yang berbeda. Kemudian berikut adalah kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini suatu cara pembiakan tanaman yang memiliki biaya yang relatif besar, kemudian hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki skill khusus dan dapat diperbanyak pada laboratorium atau tempat-tempat khusus. Ini adalah contoh gambar plantlet yang telah tumbuh di dalam botol kultur yang siap untuk dipindahkan ke lapangan. Tapi ingat, sebelum dipindahkan ke lapangan, plantlet harus diaklimatisasi dahulu. Apa itu aklimatisasi? Aklimatisasi adalah suatu cara pengkondisian atau cara kita untuk mengadaptasikan tanaman baru ini dengan lingkungan barunya agar dia tidak terkejut ketika nantinya dipindahkan ke lahan. Nah, demikianlah video pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.